Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak terhadap teman-teman yang sudah hadir. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pusat Layanan Internasional Untirta atau PELITA atau bahasa kerennya International Office of Untirta. Di sini ada Pak Udi, Mr. Udi selaku Kepala International Office Untirta, dan juga ada Bu Dina. Selamat siang Bu Dina. Dan tidak lupa di sini ada narasumber hebat kita yang akan sharing beberapa pengalaman hebatnya. Ada Aini Nabila. Halo Aini. Oke teman-teman. Jadi Halo. di siang hari ini kita akan mengupas nih. Emang bisa ya mahasiswa Untirta study di luar negeri gitu? Apa mungkin saya yang berasal dari desa mungkin emang punya kesempatan ya buat study abroad. Terus gimana sih step by step-nya? Gimana sih biar bisa lolos dan bisa berangkat ke luar negeri gitu kan ya? Terus pengen tahu juga nih Untirta udah kerja sama universitas mana aja sih yang ada di luar negeri sana? Nah, nanti kita akan bahas bersama narasumber hebat kita. Tapi sebelumnya izinkan saya share link presensi bagi teman-teman yang sudah hadir. Boleh banget nih isi daftar hadirnya di kolom chat yang udah saya kirimkan. Lalu saya di sini ingin menyampaikan apa sih Pusat Layanan Internasional Untirta atau International Office of Untirta. Jadi bagi teman-teman yang baru mendengar IO Untirta atau Pelita, Pelita sendiri atau IO Untirta ini adalah konsultan ya bagi teman-teman mahasiswa khususnya yang pengen atau punya rencana study abroad. Teman-teman bisa banget nih konsultasi dengan International Office, ya ada dari Memdina, Pak Udi dan dosen-dosen lainnya. Mungkin ingin mengkonsultasikan tentang preparation di sana, kemudian minta rekomendasi dari universitas, nanti akan sangat dibantu ya oleh International Office of Untirta. Atau teman-teman yang ingin sekedar mencari informasi nih tentang beasiswa dari luar negeri, ada nggak sih yang kerjasama sama Untirta? Itu bisa banget ya, bisa banget konsultasi, nanya-nanya, atau kegiatan study abroad lainnya. Begitu. Oke, karena sudah semakin banyak, kita akan langsung masuk nih ke materi inti kita, yaitu pemaparan oleh Aini. Sebelumnya saya siapa? Halo Aini, apa kabar? Halo Alfian, alhamdulillah kabar baik. Alfian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Gimana nih, selama 1 semester di sana, asik apa enggak nih? Pastinya asik Eh, banget ya. Campur aduk sih, asik sama Campur aduk pening ya. Wah, kebetulan. udah nggak sabar pengen denger cerita detailnya dan pengalaman ketemu sama mahasiswa luar negeri itu seperti apa sih? Bagaimana sih experience sebagai mahasiswa Untirta, kemudian bisa berjejaring sama mahasiswa dari luar negeri sana. Oke, sebelumnya teman-teman saya ingin memperkenalkan siapa sih Aini Nabila ini, siapa sih narasumber kita yang hebat siang hari ini. Jadi teman-teman, Aini Nabila, nama lengkapnya Aini Nabila Ikhwanuddin. Dia adalah salah satu mahasiswa Untirta yang berangkat program student exchange di University Science Malaysia di 1 semester kemarin ya, baru aja pulang. Kemudian dia juga pernah menjabat sebagai President of English Debate Club Untirta atau EDC Untirta, dan masih banyak prestasi-prestasi lainnya. Yang jelas nanti kita akan dengar nih secara detail pengalaman dari Aini. Oke, mungkin tanpa panjang lebar dan kayaknya udah pada penasaran sih nih teman-teman peserta. Boleh saya persilakan Aini mulai bisa mempresentasikan materinya. Terima kasih Alfian, saya izin share screen. Baik, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
saya ucapkan tentunya kayak thank you very much, terima kasih banyak kepada IO Untirta yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi speaker pada sharing session kali ini, khususnya Mem Dina yang udah ngontek saya kayak di tengah-tengah final exam, and what is this? Alright, let's begin. So, as you guys can see here, ini aku Ain Nabila akan membahas tentang Student Mobility Program 101. Kenapa 101? Karena saya akan bahas dari kayak from my experience sampai gimana sih supaya kita bisa join program ini. So, sebelum kita mulai ada baiknya kayak perkenalan diri lagi. Sebelumnya thank you very much Alfian sudah nge-introduce saya. Right, nama saya Ain Nabila Khwanuddin dari Pendidikan Bahasa Inggris. And yep, I'm a final year student here. Jadi semester akhir, semester 8. As you guys can see di screen ini ada sedikit statement like dari saya ketika right after finish this program, I am beyond grateful for knocking this program out. Kenapa? I will tell you the reason why saat presentasi nanti. Alright, jadi kita, sebelum aku mulai nih ke sesinya, ke serinya, aku mau nanya dulu, bagi teman-teman tuh studying abroad itu apa sih? Apakah itu kayak harus kita misalkan pursuing our master degree with scholarship abroad, atau study abroad itu misalkan kita pursuing our doctoral degree lah, or mendapatkan scholarship dari government. Boleh type di Boleh ya, type di kolom kolom di chatbox kolom ya. komentar dulu. Nanti yang paling aktif di chatbox. kita kasih door prize ya, atau hadiah yang paling aktif nih dari peserta. Boleh. Silakan teman-teman yang tadi study abroad ya, boleh ditulis. Iya, boleh. Aku pengen tahu dulu nih your thought about studying abroad itu apa sih gitu. Boleh komen dulu sebelum kita mulai. Ya, kita tunggu kok. Iya, masih kita tunggu, tenang. Iya. Apa sih kayak apakah itu? Dari Alfian katanya ada door prize-nya nih, teman-teman. Ayo. Mungkin sebelum teman-teman kayak have no idea, mungkin Alfian, kalau menurut Alfian kira-kira sih study abroad, kalau menurut saya ya study abroad itu kalau study abroad udah jelas ya belajar di luar negeri, tapi kalau bagi saya, ini perspektif saya sendiri ya, kita nggak cuma sekedar belajar tapi juga punya experience gitu ya, ketemu sama mahasiswa lain dan dari luar negeri tentunya, dan kita tahu culture-nya mereka gitu. Itu menurut saya sih asik banget. Itu kalau dari perspektif saya. Tapi kalau dari teman-teman mungkin ada yang lain, boleh banget nih tulis di kolom komentar atau chat box. ya kayak boleh banget. Apa sih kalau misalkan menurut saya sih studying abroad itu kayak kita mendapatkan beasiswa, it's okay anyway, kayak karena aku cuma pengen tahu aja nih apa sih studying abroad bagi teman-teman ini. Alright, studying abroad itu adalah belajar ke luar negeri baik dengan beasiswa ataupun alright, ini udah ada dari Togi Marito. Wow, what an excellent answer. Togi, thank you very much. Maya, studying abroad enables you to experience different learning experience, culture, and also making new connection international abroad. Right, correct. Wow. Ini aku suka-suka banget nih jawabannya. How to react. Wait. Alright. Mungkin dari dua ini sudah cukup kali ya, sudah menjawab apa sih studying abroad ini, correct. Sebenarnya studying abroad ini yang aku dapat nih dari outsider gitu, rata-rata kayak mereka pikir tuh studying abroad itu ketika when we got the scholarship from the government gitu kan teman-teman, karena kita belajar ke luar negeri dan kita dapat dananya dari government. Tapi kalian misalkan kayak questioning nih, apa mungkin kita bisa studying abroad ke luar negeri tapi nggak banyak menguras biaya banget gitu? Yes, of course. I mean, of course you can, guys. Wait, how do I? Yeah,
Of course, you guys can belajar ke luar negeri for making new connection experience with other dengan cara ikut program ini, yaitu namanya exchange program at USM or student mobility program. Apa sih exchange program ini atau student mobility program ini? So basically, student mobility program ini adalah a self-funded credit transfer program where students they can like study in USM for one or two semester from partner university all around the world. So basically USM ini dia ada yang mereka ada partner university di berbagai negara, for example, South Korea, Japan, Austria, and so on and so forth, dan salah satunya Indonesia. Dan kebetulan Untirta kita menjadi salah satu univ yang partnering dengan USM ini. Jadi mereka ada program buat mahasiswa di setiap universitasnya itu bisa belajar ke USM selama 1 atau 2 semester. Tapi ini self-funded, dalam artian kita mengeluarkan biaya sendiri untuk program ini gitu. Nah, ngomong-ngomong self-funded nih, kira-kira kayak pasti kita nge-questioning nih, apa aja sih yang harus dibayar untuk belajar 1 atau 2 semester ini ke USM, ke Malaysia. Ini ada 6 things yang ini major-nya aja ya, yang harus kita keluarkan, biaya yang harus kita keluarkan. Yang pertama ada student visa, yang kedua ada flight ticket, medical check-up, health insurance, accommodation, and living cost. Well, start from the student visa. Basically, even though as a tourist, kalau kita sebagai turis ke Malaysia, there's no kayak kita nggak butuh visa, kecuali kalau kita sebagai student, karena kita tinggal di sana lama, kayak lebih dari 1 bulan, of course, we need that student visa. Dan biayanya ini kalau kalian walk in atau kalian membuat visanya offline ke embassy itu cukup terjangkau karena di bawah 100.000, 45.000 if I'm not mistaken gitu untuk membuat si student visa ini atau kayak surat izin supaya kalian bisa tinggal di Malaysia selama for 1 semester, right? And then for flight ticket, of course, gitu. Kalian dari Indonesia ke Penang, which FYI, USM itu bukan di KL atau di Kuala Lumpur, tapi dia di Penang, which is the second largest city in Malaysia. Pakai flight ticket itu kurang lebih PP bisa 2 or 3 juta. 4 juta depends on which airline gitu kalian pakainya buat ke Penang itu. Terus yang medical check up, nanti kalian di USM ini bakal cek kesehatan rinci sekali sampai kalian harus ronsen, ambil darah dan sebagainya gitu. Karena buat make sure nih kita nih sehat nggak sih sebagai as a student yang mau belajar USM ini, sehat atau tidak gitu. And then health insurance ini no need kalau kalian udah punya health insurance di Indonesia. Otherwise kalau kalian nggak punya health insurance yang bisa nge-cover di overseas, kalian harus kayak beli health insurance under the name of USM. Jadi kalian ada health insurance-nya ya kayak partneran sama USM gitu. Terus yang selanjutnya adalah yang harus kita keluarkan fund-nya itu adalah accommodation, where kalian di Malaysia mau tinggal di mana, again it depends on you, whether kalian mau tinggal di apartemen or di dormitory. Of course kalau kalian tinggal di apartemen, fund yang kalian keluarin itu cost-nya lebih besar lagi. But for me myself, I prefer to choose dormitory karena first of all, of course, itu lebih murah kan daripada apartemen, karena itu hanya kayak ngabisin 2,5 untuk 5 bulan, if I'm not mistaken. It's quite cheap, right? And then, yeah, that's all for the accommodation. Terus yang terakhir ini yang paling urgent, it is living cost, right? Karena kita di Malaysia harus makan, harus jajan, main dengan teman-teman kita. Again, living cost ini ya depends bagaimana how we like manage our
fun gitu, kayak gimana kita nge-manage keuangan kita, dan lagi itu si fund khusus yang living cost ini depend ke bagaimana cara kita mengatur keuangannya. Itu adalah 6 kayak main things yang akan kita keluarkan dananya untuk 6 things ini. Terus karena ini kan self-funded, kalian kayak misalkan nge-questioning, "Ini harus banget ya pakai uang kita sendiri gitu, our own money, no it is no need." Kalian bisa banget apply ke company-company untuk mendapatkan fund tersebut. Jadi kalian bisa nge-reduce tuh fund kalian gitu untuk biaya hidup atau sekolah di USM. And to be note that kalau ikut program ini kalian nggak harus bayar uang SPP, let's say SPP lagi di USM, karena kalau SPP-nya itu per semester it's around 20 sampai 40 juta, which is mahal sekali. And ya dengan ikut program ini kalian nggak perlu bayar SPP di USM, even though kalian apply ya untuk 2 semester. So just this kind of things yang harus kalian keluarkan gitu dananya. Dan ini kan self-funded, kayak kira-kira worth it nggak sih mengeluarkan uang segini banyak untuk kuliah di USM di Malaysia lagi kan, which is Malaysia is a very near country from Indonesia, right? So why Malaysia? Karena pertama, Malaysia is a multicultural country. Yes, Malaysia itu sangat diverse, kayak sangat diversity sekali. Kenapa? Karena here's the things. Di Indonesia juga kita diverse, right? Kita multicultural, kita ada Javanese, Sundanese, Bataknese, and so on and so forth. That's Indonesian, ada Chinese also. But in Malaysia, the diversity is quite different from Indonesia. Karena di Malaysia itu diverse-nya itu, let's say kita ada local, which Melayu, right? Ada Melayu, there's Indian, Chinese, from Chinese Malay, Chinese the OG one, and then ada Arabia from Saudi Arabia, from Japan, and a lot of culture in a place that makes me amazed, Malaysia, karena beside the people yang it is very diverse, juga kita makanannya, right? The food is like totally diverse. It is totally different from Indonesia. Di Indonesia kita hanya, let's say, nasi padang, warteg, that's all. A lot of like Korean, Japanese food, but it is not that common as in Malaysia. Karena kalau di Malaysia, saking multiculturalnya, kalian bisa kayak makan what's it called, roti canai, for example, ada di seberang kampus, bisa makan makanan India, which is quite rare, right, di Indonesia buat makan India. So that's why I think it's worth it dengan kita mengeluarkan biaya sendiri, karena Malaysia it is a multicultural country yang belum tentu kita dapatkan kalau kita tetap stay in our like safe zone, let's say. And then yang kedua, ini dia, the higher education system in Malaysia is improving every year. That's correct. As you guys can see through the slide, ada 5 dari sekian banyaknya university di Malaysia yang masuk QS World Ranking. One of them adalah USM, which is my university back then waktu student exchange. Dia World Ranking 147, which is amazing, right? Karena speaking of truth, di Indonesia kan belum ada tuh university yang sampai rankingnya 147 seperti USM ini. Karena education systemnya yang sangat TOP sekali di Malaysia ini, so that's why I do like recommend you guys buat apply di sini, karena besides it is the diversity, dan juga higher education systemnya itu sangat-sangat bagus sekali begitu. And then misalkan kalian nge-questioning nih, kok pilih USM, kenapa nggak UM yang which is University of Malaya, I mean. Why USM? Itu karena
this reason. Yang pertama itu USM ini dia one and only university in Malaysia with accelerated program for excellences or let's say Apex University. So Apex University ini adalah kayak fast track program where the university itu bisa dikenal in a world entities gitu loh teman-teman. Jadi ini adalah sebuah program yang membuat university ini bisa dikenal worldwide dengan prestasi mereka, dengan research mereka dan and so on and so forth gitu. Dan ini one and only Apex University di Malaysia, which is cool, I think, right? Dan dengan karena USM ini dia Apex University, for the vision itself is that transforming higher education for a sustainable tomorrow, which is cool. I mean that the university they are concerned about the sustainability, which is ini related to poin yang kedua yang di bawah. USM tahun kemarin dia top 4, nomor 4 in the world in the HIR 2022 World Sustainability Rankings, which sebuah universitas yang sudah menempati nomor 4 di dunia tentang sustainability. Yang kita udah tahu ada 17 SDGs itu teman-teman, if you guys aware with that SDGs, which is itu adalah sebuah kayak calling for all human being like in the world to concerning about the sustainability development goals, if I'm not mistaken, tentang SDG itu, where karena USM ini udah di top 4, meaning that USM ini sudah berkontribusi to the society, kepada si siswanya, kepada pengajarnya, which is cool, right? Karena jarang sekali perhaps universitas yang dia sangat concerned kepada environment yang ada di sekitarnya, which is USM ini dia sangat concerned kepada masyarakat di sekitarnya, kepada mahasiswanya, kepada para pekerjanya. Itu yang membuat USM meloncat dari nomor 39 di tahun 2021 ke tahun kemarin langsung loncat ke nomor 4 world ranking gitu. Next, USM, I will say USM itu dia punya wonderful classes which is the class from each school. Di USM ini kita panggil schools itu as a faculty. Jadi kita di sana nyebut faculty itu schools. The class from each school are excellent because the teacher drills us to dig in about the material with not only lecture session, which is called as known as ceramah, but also group project while in class, role play, and so on and so forth. So basically, ini adalah yang membuat saya culture shock to the education system di USM, karena di USM ini it is totally different from what I have like already experienced in Indonesia, karena kelas di USM ini dosennya mereka sangat ke mahasiswa tuh kayak ayo kalian bisa. That's I cannot describe it, but I will give you an example because I took like 2 different schools. The first is that schools of communication, and then the second one is that schools of language, literacy, and translation, which is SOLAT. From each school, from that 2 school that I took back then in USM, kita ada 2 hours, ada 2 jam kita dalam satu kelas itu, kita waktunya 2 jam belajarnya gitu kan. Nah, 1 jam pertama itu dosennya biasanya mereka selalu they like show us the slide, as you guys can see here. Dosen ini dia sedang menjelaskan the material dalam 1 jam pertama. Of course, dosennya itu dia tidak hanya ceramah kayak explain from A to Z about the material, tapi of course ada Q&A session in the middle of
the lecture session, right? Which is itu the drills us to like know more about the material, right? After that, setelah 1 jam pertama biasanya dosennya itu dia langsung switch ke either a role play atau ada group project yang tiba-tiba banget mendadak banget di saat di tengah-tengah kelas tiba-tiba ada group project dan harus dikumpulin hari itu juga sebelum kita out dari kelas. For example, ketika I enroll the introduction to digital communication, itu kelas jam 9 pagi, 1 jam pertama kita ya biasa sesi ceramah, ada Q&A, and then saat 1 jam itu berakhir, di next an hour itu dosennya ngebagi grup, kayak kita berhitung 1 sampai 6, if I'm not mistaken, so there's 7 group, 7 people in a group, ada 7 orang dalam satu grup. Habis itu kita disuruh membuat tentang about the TikTok video that yang relate ke materi yang diajarkan oleh dosennya itu, yang dimana kita harus bikin videonya saat itu juga, kita upload saat itu juga, dan kita kirimkan ke dosennya saat itu juga. Yes, it is overwhelmed for me personally karena I've never experienced that before. Itu awal-awal kayak, aduh ini capek banget sih kita harus setiap hari, setiap hari harus kayak gini di kelas. Tapi time flies, kayak aku udah, oh jadi ini tuh si proses si sistem ini ternyata itu bagus banget loh for us as a student. Kenapa? Karena saat kita final exam kita jadi paham, oh ini yang waktu itu aku di grup ini as ini misalkan. So it is helps us a lot as a student to understand the material gitu. And then di USM ini kita ada 2 tipe kelas. Pertama itu ada regular class dan yang kedua ada tutorial class. Apa sih kelas-kelas itu kok ada 2 ribet banget? Yes, itu ribet. Alright. Regular class itu adalah face-to-face lecturer session with dari 60 sampai 300 siswa dalam satu kali. Yap, correct. Di SM ini nggak ada kelas yang cuma 30 siswa, 20 siswa, itu nggak ada sama sekali. Kita minimum itu malah 60 up to 70 students. Di tiap kelasnya itu sampai ada kelas yang 300. Malah ada yang 1 minggu kayak 1 kali course ini itu ada 600, tapi itu kayak benar-benar dari semuanya banget masuk kelas, dan it is not, itu nggak kondusif sih. Jadi the regular itu ada 60 sampai 300 siswa dalam satu kelas. Yap, correct. Kita di USM ini nggak pakai kelas yang kayak biasa di let's say di Untirta yang kayak cuma barisnya dikit terus habis itu ada papan board. No, kita itu berundak ke atas, si kursinya ke atas, as you guys can see here from the slide, kalau jelas fotonya, itu kita berundak ke atas, dan itu kita selalu memakai slide. Kayak kita jarang banget kelas itu we use the whiteboard tuh, malah nggak pernah. Kita selalu memakai slides di kelas gitu, teman-teman. Jadi kita, dan I don't know why, even though itu mahasiswanya banyak banget, bisa sampai 300-an, dan me myself itu kelas yang di communication, di School of Communication ini ada 90 mahasiswa di kelas yang aku attend gitu, teman-teman. Ada 90 mahasiswa, tapi itu sangat kondusif. It is totally different from what I've experienced before. Karena, for example, while the lecturer kayak told us like about the material, kita pay attention to the lecture gitu, even though ada some noises from at the back, for example, tapi once the lecture like silence gitu ya, dan mahasiswanya tuh kayak langsung diam, hening dalam 1 jam pertama itu kayak langsung hening. After that, dan ketika si dosennya itu ngebagi kelompok, even though kayak kita cuma berhitung, itu kondusif, which is
To be honest, itu aku kaget banget, kok bisa banget ini anak-anak kondusif, padahal ada 90 mahasiswa dalam satu kelas, tapi kenapa bisa kondusif kayak, what gitu ya, I cannot describe it. Nah, dan yang kedua itu ada yang namanya tutorial class, which it is online or sit in classroom in a small group consisting 20 until 30 students in one time. Jadi, setelah regular class ada yang namanya tutorial class yang di mana karena again, ya walaupun kita di regular class itu kondusif, tapi kan ada aja mungkin mahasiswa yang dia malu bertanya karena saking banyaknya orang nih, misalkan mau nanya tapi malu, paling hanya beberapa mahasiswa yang nanya. Nah, di sesi ini, di tutorial class ini itu, kita divided di tiap kelas kita biasanya habis. Jadi at the very, beginning of the session, I mean of the semester, I mean di minggu pertama, first week of the semester itu kita biasanya langsung habis kelas langsung isi tuh form, mau slot tutorial yang mana. For example, intro, LIM, di Solat, di School of Language, aku kelasnya jam 9 sampai jam 11. Nah, udah beres kelas tuh di first week, aku isi tuh form, either aku mau tutorial kelasnya di hari Selasa jam 2 siang, atau di hari Senin juga tapi jam 4 sore, nah, jadwal tutorial kelas ini itu depend ke si dosennya gitu. Jadi kita tinggal isi nih mau slot yang mana gitu. Dan di tutorial kelas ini kita kayak lebih bonding-nya lebih dapet gitu. Kenapa? Karena, we are in a small group, right? Kita kayak di grup yang kecil, kita bisa lebih nanya-nya lebih bebas ke dosennya, atau enggak kita sharing-sharing ke teman-temannya kita lebih enak gitu, teman-teman. Jadi ini, to be honest ini kelas favorit aku, kenapa? Karena ya kalau di yang kelas yang ada 90 mahasiswa, aku paling nanyanya sekali doang, itu pun kayak, ya udah bener-bener nggak paham. Tapi kalau di kelas tutor ini kayak bener-bener sampai, small things gitu aku nanya ke dosennya, kenapa? Karena again, we are in a small group, right? Karena kita ya udah ini cuma grup ini doang sampai akhir semester gitu. Dan di tutorial kelas ini biasanya as you guys can see kita selalu group project, never ending group project every tutorial class. Dan, biasanya bahas apa sih? Di tutorial kelas ini kita bahas materi yang sebelumnya diajarkan di kelas reguler, right? Di kelas reguler. Nah, kita biasanya bahas lagi di kelas tutor dengan different question, dengan, different method of teaching, biasanya gitu. Dan kita selalu di-switch nih grupnya, enggak grup itu terus sampai akhir. Kita ada 20, student dalam satu slot tutor, tapi di 20 orang ini kita selalu di-switch gitu orangnya. Waktu kita ngepresentasinya, as you guys can see here, ada 2, foto ini, ini masih online kelas, tutorial kelasnya. Yang pertama ini kita kayak suruh ngejawab gitu question with, kita ngepresentnya pakai bebas, nggak ada batasan, mau pakai PowerPoint, mau pakai video, mau pakai kayak cuma ngomong aja kayak gini, there is no slide at all, it is depend on you as long as you are like understood about the material, it is okay anyway gitu. Dan yang sebelahnya ini, ya aku lagi suruh analisis SWOT itu pakai Jamboard gitu. Kita pilihnya Jamboard karena I don't know, we just choose Jamboard gitu teman-teman. Gitu. And then, right, di USM ini, YUSM, let's meet the students' favorite facility, which is Minden Library. As you guys can see here, Minden ini, jadi kita start from the root. Minden lagi, perpustakaan kita ada 3 di USM. Hamzah Sendut 1, Hamzah Sendut 2, dan Minden Library. Hamzah Sendut 1, 2 ini lebih ke
like huge library yang di mana ada 3 atau 4 lantai, di mana kalian bisa baca buku. Ada lantai yang khusus baca buku, lantai yang khusus kalian bisa ngetik, searching with USM computer. Jadi kalau kalian nggak ada komputer, kalian tinggal ke Hamzah Sendut aja tuh kayak buat ngetik, searching or anything. Ada juga lantai yang khusus kayak ya bisa kalian baca buku dan juga ngetik. Tapi because it's like a huge library dan bener-bener perpustakaan, jadi kita nggak bisa makan, nggak bisa main, nggak bisa ngobrol, kayak bener-bener suasananya itu hening banget, diem, kita bener-bener yang fokus banget kalau di Hamzah Sendut. While Minden ini kenapa ini student favorite facility, karena ini tuh perpustakaan, tapi ini kayak dia lebih ke co-working space. Kenapa? Karena as you guys can see dari gambarnya ini ada live music setiap hari Selasa USM Band, ya USM Band itu dia kayak ngadain live music itu di Minden setiap minggu mereka rajin banget. Terus ini ada saya, ada aku lagi pakai convocation gown di Minden karena mereka ada convocation gown-nya itu 2, ada yang undergraduate sama um, PhD ya sama PhD sama PhD convocation gown yang di mana kita bisa pakai itu gown-nya bebas, kita mau seharian pakai itu pun nggak masalah gitu, sama yang jaga perpusnya it's okay anyway karena ini lebih ke co-working space ya. Terus ada ini nih di slide yang ada PS, itu ada PS sih? Yap, correct. Di Minden ini mereka nge-provide game room yang di mana ada PS, TV-nya itu ada Netflix, ada YouTube. Ini PS-nya PS berapa ya? Waktu itu PS4 kalau nggak salah. Tapi ini stick-nya PS3 dan PS4. Oke, pokoknya game room ini di mana kita bisa main game sepuasnya, nggak perlu ngerental, tinggal pakai aja bebas mau seharian di game room, it's okay anyway gitu. Nah, kenapa Minden ini jadi favorite selain 3 yang udah aku show picture-nya ini, di Minden juga ada dapur, teman-teman. Bayangin di perpustakaan ada dapur yang mahasiswa bisa pakai gitu, ada dapur, ada kulkas, dan juga mereka kayak jualan snacks gitu, ada snacks, ada mie, ada kopi. Kopinya bener-bener kopi yang digiling gitu teman-teman, bayangin di perpustakaan kan. Nah, karena, dia lebih ke co-working space, kita bisa misalkan kalau kalian malas jajan nih, ya udah bawa aja bekal dari kantin dorm, entar tinggal diangetin tuh di dapur Minden terus makan di dapurnya gitu. Or bisa juga kalian, makanannya tuh dibawa ke si space-nya gitu, ke dalam, perpus gitu. Jadi ini bener-bener favorite banget, kenapa? Karena kan kalau di USM kita mahasiswa biasanya perpus tuh jadi rumah kedua ya. Jadi dorm itu cuma, ya udah datang tidur, that's all gitu, kita nugas, itu di perpus. Kalau di, Hamzah Sendut kan kita nggak pening sih, kayak misalkan bosen gitu kan teman-teman, kayak, "Aduh bosen banget nih di perpus doang, hening, nggak bisa minum, nggak bisa makan." Tapi di Minten, for example, aku waktu itu pernah kayak seharian bener-bener dari jam 9 sampai jam 10 malam, sampai Minden tutup jam 10 malam, itu kayak 3 jam pertama oke lah fokus, tapi kok jam 12 kayak lapar nih, ada hawa-hawa memanggil, ya udah aku turun ke bawah makan dulu, habis itu kalau misalkan rame, ya udah dibungkus aja, dibawa ke Minden, terus aku angetin di Minden, aku makan di situ juga. Terus kalau udah kenyang, perut kenyang, kayaknya masih perlu refreshing, ya udah aku main game. To be note, ini nggak cuma PS aja, mereka punya what's it called, congklak. Mereka juga ada congklak, ada catur, ada Uno, ada juga pokoknya banyak banget games yang bisa kalian mainin. Jadi kalau kalian belajar terus penat, ya udah main game, belajar penat, ya udah makan, belajar penat, ya ngobrol sama teman-teman, hahihi. Sama ada podcast room di Minden ini. Aku nggak bisa show karena
nggak ada fotonya kalau nggak salah di podcast room ini. Jadi kalian lihat, kalian bisa banget bikin podcast di Minden. Bebas, nggak perlu bayar. Itulah kenapa Minden ini salah satu perpustakaan favorit kita as a student gitu. And then other than Minden Library, kita activities are so much fun di USM ini. Why I said so, because ini gambar yang di mana waktu itu kita lagi acara, Fuse. Ini aku sama teman-teman, the twins ini Maria, Marissa, they are from Germany, and then, Zara from the United Kingdom, tapi kita pakai bendera South Korea, I don't know why, aku cuma kayak minjem aja benderanya, "Opa, boleh nggak pinjam bendera?" "Alright, take it." Dan kita foto. Ini Fuse, salah satu picture-nya. Yap, ini ada 3 main, apa ya, ini main agenda kali ya yang, IMCC adakan untuk kita sebagai exchange student. Ada orientation week, Fuse yang fotonya tadi, sama Calvi Hours class. Orientation week ini a week full of like fun activities. The very first day itu of course like kita introduction tentang USM, ada dean-nya, ada dean dari from each school, like ada dean introduce their schools to us as a student exchange, right? Jadi kayak kita bisa milih nih, kira-kira schools apa ya yang cocok sama aku misalkan. Nah, selain introduction kita juga ada, apa namanya, bonding begitu kita ke waterfall kalau nggak salah, tapi because of my visa issue jadi aku nggak bisa attend orientation week, so I don't have the picture karena aku nggak ikut orientation week, aku ikutnya online lewat Zoom live kayak gini, tapi itu hanya hari pertama aja yang the rest aku nggak ikut karena ya itu offline kayak fun of activities. Yang kedua Fuse. Fuse itu live music and performance from different countries presented by the exchange students and lot of contribute to get to know about each country. Yap, correct. Fuse foto yang sebelumnya itu kita lagi acara Fuse. Jadi dari tiap negara nih kita kan, mahasiswa dari berbagai negara. Jadi tiap negara itu mereka nampilin live performance sama ada booth juga di sana. For example di Indonesia, kita waktu itu, gabung sama Naki Isma yang exchange, yang partner Uni sama Isma kita gabung, kita itu dance, nari tradisional gitu. Kita dari Sabang sampai Merauke kalau nggak salah digabung, kayak kita ada each. Pokoknya kita nari dari Sabang sampai Merauke ada kayak gitu. Dan kita, booth-nya itu Indonesia kita itu ngasih apa ya waktu itu lupa deh, sate ayam, teh manis, sama kita nge-introduce kayak baju-baju adat Indonesia gitu teman-teman. Dan makanannya apa lagi ya kalau nggak salah, sama bakso kecil-kecil tuh apa ya, pentol, sama kita nge-introduce pentol ke teman-teman luar dan mereka yap, dan mereka suka banget sama sate ayam Indonesia. Kita kan cuma ngasih kayak dua tusuk sate sama lontong, habis itu udah, tapi kan mereka, ini boleh nambah nggak?" Katanya, "Sorry, ini each person cuma 2 aja," gitu, jatahnya. Oh ya dan, walaupun ini kita ada nari, ada booth, kita nggak perlu ngeluarin biaya lagi, karena biayanya udah di-cover sama USM. Itulah hebatnya USM, teman-teman. Jadi kayak kita ya udah ada acara, ya udah kita cuma attend karena udah bayar juga sih di awal tadi itu, di expenses-nya itu. Terus yang ketiga ada coffee hours class. Ini fotonya, coffee hour class ini aku lagi attend Japan coffee hour class, di mana itu adalah in short countries introduction, kayak because I'm not into Japan, jadi aku kayak cuma tahu basic-nya aja Jepang, jadi aku pilih KV Hours class ini yang Japan class. Jadi mereka tuh kayak tiap minggu ngadain KV Hour class seminggu sekali, nge-introduce kayak, culture mereka, makanan mereka, apa aja sih kayak
culture yang jarang orang-orang ketahui gitu. Dan aku sebagai kayak orang yang I'm not into Japan, kayak tahu gitu loh, oh ada gini ya di Jepang tuh gitu. Jadi ini kayak benar-benar membuka wawasan aku banget tentang budaya-budaya Jepang gitu kalau di our class. Dan Indonesia juga of course, kita juga nggak buka sih ya, kita juga ada coffee hours class, kita nge-introduce makanan Indonesia, tarian Indonesia, baju adat Indonesia, dan masih banyak lagi ke lokal, ke both lokal student atau ke international student gitu. And then, nah kayak kan kita udah asik-asik nih, banyak acara di USM ini yang bisa gain knowledge, apa aja sih persyaratannya gitu yang harus, kita fulfill untuk ikut exchange ini? Ini adalah 40% kali ya persyaratannya, nggak aku masukin semuanya karena it is a lot of requirements. Yang pertama itu adalah English proficiency test, sorry. Aku pakai Duolingo, terus ada, student visa yang di mana kalian bisa apply seat, walk-in atau online. Ada juga passport of course, karena kita mau ke luar negeri kita harus ada passport, right? Dan recommendation letter dan juga nomination letter. Ini, persyaratan ini nanti, bakal kalian ada list-nya banyak banget. Once kalian apply, kayak once kalian bilang ke IO Untirta, ke Pelita, nanti Pelita langsung kayak ngasih, form-nya gitu, apa aja yang harus kita lengkapi, data-datanya. Tenang aja teman-teman, walaupun banyak sekali, persyaratannya yang harus dilengkapi, tapi kalian akan di-guide kok sama IO. Ini yang guidance aku ini Mem Dina. Thank you very much Mem Dina karena udah bener-bener nggak ngebiarin aku sendiri gitu nempel-nempel. Jadi aku ngerasa kayak, "Ini kayak mana nih, aku daftar ini kayak mana, dapat ini A, B, C, D, E, F, G." Enggak, bener-bener di-guide banget sama Mem Dina dari awal aku bingung apa atau tidak karena A, B, C, D, E, F, G, dan akhirnya sampai kemarin, dikontak lagi untuk menghubungi ini itu, kalian tenang aja, nggak usah worry kalau tentang persyaratan, pasti akan di-guide kok, apa dia yang kurang, nanti pokoknya sama Pelita akan Pelita Cang gitu. Nah, setelah ada persyaratannya, ini kayaknya, last slide deh. Slide dari aku kayak, "Why joining this program is a must." Ini ada 4, empat, main apa ya, reasons kali ya, kenapa kalian harus ikut program ini. First first thing first, itu education system differences, uh, learning style, classroom activities, and so on and so forth itu totally different. Sorry to say, and speaking of truth itu benar-benar berbeda dari Untirta. Dan if you guys kalau kalian nggak joining this program itu kayak kalian tetap ada di your safe zone gitu loh teman-teman. Jadi ya udah, oh yang kalian tahu itu cara belajarnya kayak gini, as student. But once you guys open the door and then keluar dari your safe zone itu, which joining this program itu kayak, oh jadi ini ada lagi aktivitas yang belum aku pernah rasain before. Oh jadi gini cara belajarnya karena itu reflecting banget ke aku kayak once bener-bener kayak the very first week itu kayak aku kaget banget kenapa ini orang-orang pada cepat nanya, kenapa ini orang-orang kayak kok mereka aduh ace banget gitu dalam nugas, kenapa mereka kayak belajar tuh selalu sampai midnight, bangun pagi dan gitu terus dan di minggu pertama aku capek banget mengikuti polanya, tapi setelah seminggu, 2 minggu, alright, aku udah bisa beradaptasi gitu dengan, learning style dan classroom activities-nya. Terus yang kedua ada cultural exchange. You will got like tons of new information about other countries differences through, for example, through coffee hours class. Kalian bisa banget attend uh, ke Jepang, ke Germany, yang
negara yang mau kalian kayak deep in gitu loh, yang bener-bener kalian mau gali, kalian datang aja tuh ke coffee hour class-nya gitu. Tapi kalau kayak kalian, "Ah, ya udah aku cuma mau tahu di layer pertama, keduanya aja," kalian bisa banget jalin relasi dengan teman-teman, which is the third reason itu adalah international relation. Karena kalau kalian dapat, I mean joining this program itu kalian bakalan dapat of course international relation. There will be a lot of students from all over the world, from overseas. Kenapa? Karena like what I said before, partner USM ini partner university, mereka ada di berbagai negara, meaning that banyak banget mahasiswa dari berbagai negara juga yang datang ke USM yang bakal jadi teman kalian, which is it is totally important for you guys, in the future. Karena mereka of course kayak sangat baik banget dan itu happens di aku kenapa? Karena even the program itu udah selesai, tapi kayak aku masih kontak nih ke teman, ya ke yang di, South Korea, misalkan for example, "Jins Oppa, are you free?" Bla bla bla, "Of course I need, why?" Gitu. So, when I need their hands, they will give their hands, ke aku gitu, karena mereka tuh kalau udah menjalin relasi enggak setengah-setengah gitu, bakalan erat banget gitu. Itu penting banget sih kayak relasi internasional. Dan yang terakhir yang the most important banget adalah new perspective. Kenapa? Because, once you like studying abroad, you will even though itu cuma 1 semester, which cuma 5 bulan, but yes, you will get a lot of perspective from both international or local student. Ini sih sebenarnya waktu awal-awal aku sharing sama one of my lecturer which, Mister Udi. Mister Udi kan itu, S3-nya di UK. Terus beliau juga, cerita bakalan dapat perspektif yang berbeda kalau kamu abroad ini. And then I said, "Aku interesting." Oh, cuma kayak, oh ya, I got that nuance gitu. And then ketika aku ada di situ gitu, ada di USM, oh jadi perasaan ini yang Mister Udi ceritain kayak aku dapat banyak banget perspektif yang enggak aku nyangka gitu. For example, eee, perspektif tentang, Austria people toward Indonesia, terus perspektif kayak tentang, karena kan kita, diverse ya teman-teman, nggak hanya muslim aja, tapi banyak juga dari berbagai, what's it that, eee, dari berbagai agama gitu kan. Nah, jadi kayak kita nih once kita gather sama teman-teman, kita bakal dapat banyak banget informasi, for example, dari kita lagi ngumpul sama teman Perancis, there's a Muslim, ada yang Christian, ada yang tidak ada, mereka waktu itu kok mereka nggak ada kepercayaan. We gather and then we sharing each other gitu ke suatu isu and that's itu membuktikan kayak tiap orang tuh perspektifnya beda-beda dan itu kayak membuka wawasan banget gitu untuk aku yang mungkin, hal itu nggak bakal aku dapetin kalau aku nggak keluar dari zona nyaman aku, gitu teman-teman. Ini adalah 4 eee, main point kenapa kalian harus ikut program ini. So, yep, I think that's all. No. Ini, bener-bener slide terakhirnya, sorry Alfian. Ini kalau kalian, "Ah, nggak mau ke Malaysia, itu mah deket banget." Ada, tenang aja, kalian bisa banget apply ke Chonam University yang ada di South Korea or ke Tohoku University di Jepang. Kalian tuh bisa banget cek aja Instagram-nya io.untirta ya? Apa sih? Ya, io.untirta. Kalian cek aja tuh IG-nya banyak banget, info-info tentang apa, student exchange kalau kalian nggak mau di Malaysia yang deket banget, ya udah ke Jepang, ke Korea gitu. So that's all from me. Thank you very much. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you banget nih Aini. Wah, keren banget sih. Tadi kita habis dengerin panjang, banyak ya sharing tentang dari, apa namanya, ya pengalaman-pengalaman ya. Kemudian juga kita tahu nih kalau di USM ternyata juga kampusnya itu udah masuk, QS, ranking ya. QS ranking yang kalau Untirta sih belum, tapi kita bisa study di sana tuh, amazing banget sih pastinya tentunya. Oke.
Sekarang kita masuk ke sesi diskusi nih teman-teman. Nah, teman-teman yang udah punya beberapa pertanyaan, boleh banget on mic atau boleh tulis di kolom chatnya. Kita persilahkan banget. Terus sekali lagi ya, tadi kan saya udah mention di awal. Untuk peserta yang paling aktif nanti kita akan siapkan award atau hadiah atau door prize gitu mungkin ya. Oke, jadi kita tunggu nih siapa yang paling aktif, terus yang tentunya dari sekarang udah persiapan ya buat study abroad, mungkin ke USM atau ke Tohoku atau ke Cheonnam ya. Oke, silakan ada yang bertanya, ada yang ingin bertanya maksudnya, boleh raise hand atau boleh langsung on mic juga boleh banget. Oh iya, BTW di sini juga ada beberapa awardee, calon awardee ISMA ya. Kita doakan semoga mereka juga bisa lolos dan kedepannya bisa sharing-sharing juga nih tentang pengalaman belajar di luar negeri, di negeri tujuannya. Di sini kalau yang saya lihat ada tadi ada Nia, di sini ada Pradipta, dan ada teman-teman lainnya. Semoga lulus ya. Oke, mungkin teman-teman silakan yang punya pertanyaan yang udah siap, boleh banget nih di drop ya pertanyaannya, questionnya, atau boleh banget langsung on mic. Kita tunggu ya, kita masih tunggu. Sambil nunggu, saya punya beberapa pertanyaan sih. Ini sambil nunggu ya teman-teman lain yang ngetik ya, atau nyiapin pertanyaan juga. Tadi kan narasumber kita, Aini tadi mention ya, kalau di USM itu, kalau kita nggak dapat, ini kan jatuhnya karena kerjasama, jadi Untirta dapat potongan gitu kan. Jadi kita nggak bayar tuition fee-nya. Nah kalau kita bayar itu sampai 20 juta ya ini ya tadi ya. 20 juta ke atas yang tentunya mahasiswa atau warga kos bakal menjerit nih. Nah, itu kan kita berarti bebas tuh dari tuition fee di USM. Nah, kalau tuition fee di Untirtanya sendiri tuh bagaimana tuh ini kemarin? Ini mau langsung jawab apa nunggu yang lain dulu? Alfian. Iya, sambil nunggu sih kita jawab dulu aja kali ya. Oh iya ya. Nah, ngomong-ngomong tuition fee itu kalian bisa banget kalian bakal dapat potongan kok teman-teman. Tenang aja. Kalian bakal dapat potongan UKT dari Untirta. Tinggal nanti tenang aja tuh masalah UKT-an gimana-gimana akan kalian akan didampingi sama Memdina. Tenang aja itu mah pasti dipotong kok UKT-nya teman-teman tenang. Kalau nggak salah cuma bayar nggak under 50% gitu. Pokoknya kita dipotongnya itu sampai 70. Iya Mem ya? Nah, Iya. itu dia. Nih, langsung jawab sama Mem Dina tuh, teman-teman. Kayak kalian nggak belajar di Untirta tapi bayarnya nggak full, cuma 10% tuh. Tenang aja, bakal di-guide kok sama Mem Dina. Gitu, Alfian, tenang aja. Wah, ini meskipun kita ngeluarin duit buat preparation, tapi kita di sisi lain kita belajar di sana nggak bayar, terus di Untirta pun bayarnya hanya dapat potongan lah ya, dapat potongan berapa di atas 50% ya. Ini bagus banget ya berarti ya dari tuition fee-nya. Oke, saya melihat di kolom chat box masih belum ada nih teman-teman yang bertanya. Kita masih nunggu ya. Silakan yang punya pertanyaan boleh langsung di drop atau pengen langsung on mic gitu ya. Mungkin Pradipta boleh banget nih nanya atau tadi yang udah sempat nanya juga ngasih respon juga di chat box ada siapa tadi? Fitria Maya, terus ada Togi Marito Simanjuntak, atau teman-teman yang lainnya juga boleh banget nih buat bertanya juga. Nah, sambil nunggu lagi nih, saya masih punya list pertanyaan lagi sih sebenarnya. Nah, yang pengen saya tanya, mungkin di sini teman-teman juga bisa dapat pengetahuan tambahan juga mungkin ya, tentang transfer kredit. Ini seperti apa ya? Soalnya kan kita berarti di sana belajar, sedangkan di Untirta nggak belajar. Apakah akan ada skema transfer kredit atau pengakuan atau kita harus ngulang semester gitu ya? Mungkin gimana nih, boleh dong sharing-sharingnya. Mungkin mahasiswa juga khawatir ya tentang itu ya. Jadi kita bisa dengar langsung nih. Tentunya kita akan ditransfer kok kreditnya, teman-teman. Akan ada apa namanya? Ya, SKS-nya akan ditransfer kredit kan, teman-teman. You got me right. Di SKS-nya dikonversi lebih gampangnya, Alfian. Iya, benar Konversi konversi. SKS. Tentu ada banget konversi UKT.
SKS, sorry, ada konversi SKS itu kalian kayak nanti tuh tinggal ini aja, tinggal apa, sorry, ini aku ada contohnya. Kalian tinggal nanti ada suratnya gitu, form yang dikasih dari I.O. sebentar. Ini langsung aku cari aja kali ya, Alfian, Oh, mau supaya langsung di-share screen juga boleh. boleh, supaya nggak was-was gitu teman-teman. Ini Iya, iya nanti benar. aku ngulang apa gimana? Enggak kok, buktinya apa? Buktinya aku kemarin kan semester 7 yang harusnya PLP, jadi nggak PLP gitu teman-teman, free. PLP-nya dikonversi sama exchange ini gitu. Tentunya ada credit transfer and learning agreement. Ini dia. Wait a sec. Ini dia. Apakah sudah terlihat, Alfian? Iya, udah kelihatan. Nah, tenang aja teman-teman karena udah ada credit transfer and learning agreement, jadi kalian nggak perlu ngulang. Ini aku juga yang harusnya PPLK jadi nggak PPLK dan aku tetap research paper aku tetap jalan USM, jadi selama di sana aku belajar di USM iya, sambil bikin proposal thesis juga iya, jadi aman, nggak perlu ngulang lagi gitu, jadi aman, tenang aja. Alhamdulillah ya berarti aman. Nggak perlu khawatir harus ngulang semester dan yang lainnya. Oke, mungkin ada tambahan dari Mem Dina terkait apa tadi? Konversi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di chat box dulu ya berarti. Oke, di sini ada Siti Hanisa Fitriani. Halo Siti Hanisa Fitriani. Permisi Kak, izin bertanya untuk tuition fee di Chonam University itu apakah ada beasiswanya juga? Terima kasih sebelumnya. Oke, mungkin ini, oh ya tadi kan kalau di ini kan tadi menjelaskan kalau di apa namanya USM ada tuition fee-nya yang sekitar 20 jutaan itu, tapi kita nggak bayar kan karena udah partneran sama Untirta dengan USM. Nah kalau di Chonam seperti apa? Ada kebetulan keluar Memdinanya. Ini sebenarnya yang bisa jawab nanti Memdinanya ya. Karena kebetulan atau ini mau jawab? Oh iya, kalau penasaran kalian bisa langsung aja teman-teman ke IG-nya Iya Untirta itu udah ada infonya tentang Chonami. Aku ini juga kali ya, bentar. Oh, boleh mau Kalau di-share kalian juga. iya nggak apa-apa sekalian aja. Mantap. Kalau nggak salah yang namanya partner university itu kita nggak perlu bayar tuition fee deh, karena kan kita partner uni ya. Wait, Mhm. ini banyak juga ya postingan IO scrollnya. Nah, Ya ya benar ya. Soalnya kalau bayar tuition fee tekor juga ya mahasiswa. iya makanya nah ini dia. Apakah terlihat? Iya terlihat. Di situ ini yang kalian bahkan bisa apply scholarship tuh di G, di GKS di Oh, beasiswa government tuh. Kalau Chonam kalau kalian like into Korean dan kalian fluent di Korean kalian bisa apply gitu ke beasiswanya tuh. Bahkan ini ada beasiswa loh teman-teman. iya benar-benar. Jadi kita apply di Chonam pun tetap ada pertama tuition fee-nya nggak bayar karena kita udah partneran. Terus bahkan kita bisa Hmm, apply beasiswa GKS itu ya government Korean. Bener nggak ya? Lupa. Global Korea Scholarship. Ya Global Korean Scholarship. Bahkan bisa apply itu juga. Benar banget. Berarti yang perlu Betul. kita bayar tinggal living cost-nya dan lain-lainnya ya. Dan itu bisa didapat dari sponsor dan yang lainnya. Betul Nah, sekali. ngomong-ngomongin tentang Korea, ini mumpung masih relate nih sekalian informasi juga buat teman-teman yang emang eh apa apa bahasa bling-bling atau demen sama Korea gitu ya. Dan bahkan mahir bahasa Korea gitu. Di International Office Untirta juga atau di Untirta ya, kita juga ada partneran dengan salah satu perusahaan pabrik baja terbesar di Asia, salah satu pabrik baja terbesar yang headquarters-nya ada di Pohang. Pohang itu di South Korea. Nah, nama perusahaannya itu POSCO. Nanti teman-teman bisa apply beasiswa itu. Jadi beasiswa ini provide dana pendidikan sebesar $1.000 sampai $1.500, which is kalau dirupiahin around 15 juta ke atas ya, hampir 30 ya. Betul. Hampir 20 ke atas lah ya.
Nah, teman-teman yang itu gede banget sih duitnya. Nah, teman-teman yang tertarik nanti bisa apply ya. Kalau nggak salah buka di bulan depan. Nanti pantengin aja Instagramnya informasinya di Instagram Untirta atau di Instagramnya io.untirta. Oke, itu. Terus kita lanjut nih di chat box. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi dari Fitria Maya Alvina. Izin bertanya, apakah selama belajar di USM ada kesulitan dalam beradaptasi dari segi membuat teman baru, learning method yang digunakan dosen dalam mengajar, dan juga culture differences-nya? Kalau ada, bagaimana cara Aini dapat mengatasi hal tersebut? Terima kasih sebelumnya. Silakan Aini, boleh dijawab. Alright, jadi ini ada 3 pertanyaan gitu ya, ada 3 anak dalam satu pertanyaan. Kak Maya. Alright, jadi one by one dulu yang pertama itu kesulitan dalam beradaptasi ya. Of course, awal-awal benar-benar awal masuk itu aku agak kesulitan nih untuk adapt. Kenapa? Karena first thing first, kan aku nggak attend orientation week, which is kalau orang kan kayak mereka ada di orientation week, bisa bondingnya lebih dari awal. But for me myself, aku datang ke Penang sendiri, kayak bener-bener ke USM juga sendiri pakai Grab, kayak bener-bener mandiri banget deh karena nggak dijemput sama USM karena emang itu lagi udah masuk ke sesi belajar mengajar. Jadi aku ke USM sendiri dan once I approach my international friends kayak mereka, oh aku juga exchange kok, tapi aku nggak ikut orientasi. And then once you guys told to them that kalau kalian juga exchange, kayak mereka langsung approach kalian gitu. Itu sih susahnya untuk membuat teman baru. Oh ya, dan juga kalau kalian membuat teman baru dengan Asian people sama white people, let's say sama UK, US itu sangat amat berbeda. Jujur aku lebih kesulitan nge-approach teman-teman dari Asia. Kenapa? Karena kalau for white people tuh kayak mereka langsung aja tag, main yuk, bla 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 gitu. Tapi kalau di Asia, kita kan culture-nya kayak lebih mau ke tujuan A tapi harus ke belok kanan, belok kiri baru gitu kan. Itu Asia ya nggak sih? Nah, Wall talk-nya panjang ya. iya panjang banget. Jadi Padahal aku small agak talk ya. susah kalau menjalin pertemanan sama orang Asia, tapi at the end juga mereka open kok sama kita, tenang aja. Itu cara mengatasinya ya gitu, aku tetap SKSD, sok kenal sok dekat. Kenapa? Karena aku nggak attend orientasi, tapi aku pengen dapet relasi, ya udah gitu SKSD aja sama mereka, "Hai," gitu, kayak langsung aja join ngobrol dan mereka langsung nge-approach balik kok, tenang aja gitu. Terus, learning method dalam belajar, ya dalam mengajar ya kata ya itu beda 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 menurut aku cara mengatasinya itu aku ya udah gitu, kayak gimana ya, I cannot describe it, kenapa, karena once I get there, "Oh, kok ini beda ya, caranya gimana ya?" Ya udah caranya itu aku ikutin flow-nya, aku ikutin how the locals, how my my international friends mengikuti flow, metode-nya itu. Jadi aku bisa pick nih dari follow misalkan dari teman aku dari si Austria, dari yang China, dari teman aku yang Indonesia juga, kira-kira cara mana nih yang, cocok buat aku, supaya aku bisa mengikuti learning method yang digunakan dosen ini. Karena jujur awal tuh aku kaget banget, kok ada tutorial kelas, kok, kayak kita suruh bikin project yang di mana harus diselesain hari itu juga sebelum kita pulang. Ya caranya, ya udah kita push ourselves sih kalau aku personally, karena kalau aku nggak push myself, itu aku bakal ketinggalan banget sama sama yang lainnya gitu, Maya. Dan terakhir cultural differences, perbedaan kultur of course karena at the very
begini yang aku bilang kan, Malaysia is a multicultural country, diverse banget, culture-nya tuh beda banget. Let's say dari cara nyapa, kalau orang lokal itu mereka biasanya nyapa kita pakai salam, kayak bener-bener, "Assalamualaikum." Kan kalau di Indo kalau kita tiba-tiba nih ada orang yang bilang "Assalamualaikum" kayak, "Apaan sih?" Gitu kan. Nah, tapi kalau di Malaysia tuh enggak, kayak mereka kalau ngucap salam tuh kayak, ya udah bener-bener mau nyapa, purely mereka mau nyapa sama kita gitu. Itu salah satu, culture yang berbeda sih dari Malaysia dan, mmm, culture sama yang kayak orang-orang for white people itu bedanya mereka tuh ternyata ekspektasi mereka kalau kita yang ngajak jalan, tuh kita biasanya yang, nraktir. Itu yang awalnya aku kaget, "Oh gini ya berarti culture-nya," gitu. Itu awalnya. Caranya, ya udah kita timbal balik culture aja misalkan, kalau yang for the case-nya itu yang assalamualaikum itu yang nyapa, awalnya aku kaget tapi at the end, "Assalamualaikum," aku senyumin terus aku jawab, "Iya iya, waalaikumsalam," gitu. Dengan terus yang berbeda culture yang kayak bayarin itu, aku kan nggak tahu, "Oh, aku harus gimana nih?" Gitu. Terus dia dia juga paham kok kalau kita nggak paham culture-nya dan at the end kita, bayarnya juga masing-masing gitu caranya, eee, honest aja ke mereka kalau kita tuh nggak terlalu aware sama culture kalian gitu. Nanti mereka juga bakal open kok, tenang aja, mereka tuh pada open semua, itu yang aku suka dari teman-teman exchange gitu, nggak stick sama stigma mereka gitu, nggak, mereka tuh aman. Itu Maya jawabannya, cukup panjang. Oke, Mem Mas Dina. oke, Iya, selesai masuk ya sekarang ya? masuk, Mem. Oke, terima kasih. Maaf tadi Ada pertanyaan problem. dari Siti Hanifah yang sudah saya forward lagi, Mem, ke Mem Dina. Oke, iya tadi tentang ini ya, Chonam. tuition fee di Chonam. Nah, sebetulnya dengan Chonam pun Untirta ada ya kerjasama untuk exchange dengan beberapa benefits, sama potongan tuition fee misalkan ya. Tapi kalau untuk di Chonam, kalau menurut saya sih masih kurang affordable ya untuk mahasiswa kita. Jadi kalau kemarin dihitung-hitung ditotalkan hampir 80 juta ya keperluannya itu. Karena perhitungan uang makan dan akomodasinya lumayan tinggi gitu. Jadi kalau menurut saya bukannya saya mempromosikan USM ya. Jadi mungkin untuk sekarang mungkin yang affordable masih USM, tapi sebetulnya Chonam pun membuka nih program sekarang untuk yang summer untuk hanya 1 sampai 2 bulan saja exchange-nya gitu. Dengan tuition fee ya yang jauh lebih tinggi gitu. Nah, untuk USM sendiri untuk semester ini kalau kemarin kan ada seleksi khusus ya, Alfian ya sama Aini. Jadi meskipun kalian melamar kuota dari sana karena hanya berapa puluh gitu 30 untuk international students itu, jadi kalian masih berkompetisi dengan para pelamar dari negara lain. Nah, kalau sekarang untuk semester depan kami sudah diberikan kuota khusus gitu. Jadi dari Untirta insya Allah jika kita bisa mengirim 15 mahasiswa ke USM tahun semester depan akan mengirim juga nih mahasiswanya ke Untirta. Jadi nanti kalian teman-teman di sini nih akan ketemu ya dengan mahasiswa dari USM. Mudah-mudahan kerjasama ini berjalan ya dengan baik. Untuk benefits-nya ya berarti sama ya tadi sudah dipaparkan oleh Aini untuk UKT sendiri dari Untirta dipotong ya. Jadi kalian tuh UKT-nya bayar berapa kan beda-beda ya setiap mahasiswa. Kalian hanya bayar 10% dari UKT yang biasa kalian bayarkan. Begitu. Sedangkan untuk UKT atau tuition fee di USM pun sudah mengalami pemotongan yang sudah cukup lumayan ya, hanya bayar berapa gitu. Nah, kalau tidak salah semester ini digratiskan gitu. Hanya bayar berapa gitu, bukan kayaknya registration aja gitu, bukan tuition fee. Gitu. Jadi untuk kalian ya mending kuliah di luar yuk di USM gitu untuk semester depan begitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, baik Mem. Terima kasih banyak Mem. Insya Allah jelas sih dari Siti Hanisa pertanyaannya, untuk jawabannya. Kemudian ini ada satu pertanyaan yang kelewat sebenarnya ya dari Renmi dari Renmi. Izin bertanya, tanda diterima di USM apakah surat LOA? Apa saja syarat LOA USM dan berapa biayanya? Mungkin ini saya serahkan ke Aini untuk merespon pertanyaan ini. Silakan Aini.
Jadi LO itu kan letter of acceptance ya. Kayak kalau kalian tuh diterima di USM gitu kan, LOA. Iya, benar. Bener nggak sih? Nah, correct, Benar. right? Nah, itu persyaratannya kan udah aku share, tapi itu cuma dikit aja. Maksudnya cuma dari 40% lah. Itu banyak banget sebenarnya teman-teman persyaratannya. Ini aku share screen lagi aja kali ya, biar biar bisa sekalian Boleh, di boleh. screenshot mungkin sama teman-teman. Nah, ini tuh foldernya aja. Ini folder aku yang isinya ini persyaratan saat aku kayak pertama kali apply USM ini, ada transkrip, ada Duolingo test karena aku punyanya Duolingo yang aku karena apply ISMA nggak lolos, terus ended up aku apply USM, jadi aku pakai yang tes ini Duolingo aja. Kalau aku tes lagi kan bayar lagi, mahal juga ya kan. Jadi aku pakai Duolingo, ada foto, dan untuk foto itu kayak kalian harus banget foto di foto studio dan dengan resolusi yang udah ditentukan oleh government-nya. Sorry, kan ini buat apply visa ya yang foto itu. Karena kalau kalian kayak foto di rumah, even though kalian pakai kamera SLR, DSLR, you name it lah, tuh bakal di-reject gitu. Karena itu happen di aku. Aku pun gitu. Jadi ended up ke foto studio. Habis itu ada application form, ada course registration, ada credit transfer, CV, ada juga disability support, health declaration, ada letter of statement full time student. Maksudnya kalau kalian nih kayak surat dari Untirta yang mencatatkan kalau kalian ini beneran full time student loh di Untirta itu. Ada juga pasport aku di-scan, ada recommendation letter, ada students ini kartu pelajar ya, yang students matriculation card ini. Terus ada nomination form, itu syarat-syarat ini kalau mau di-screenshot boleh banget, tapi buat lebih jelasnya kalian bisa banget apply, nggak apply sih Kak, ya apply dulu ke IO Untirta, ntar bakal dikasih gitu loh teman-teman, ada semacam buku online kayak PDF gitu yang di situ ada persyaratannya untuk kalian apply ke USM, dan kalau udah kalian apply nih, terus kalian dinyatakan diterima, baru dapat LOA gitu. Dan biayanya itu kemarin kalau dihitung-hitung itu udah kayak sama flight ticket ya, udah sama flight ticket dan hotel itu kayak round 9 gitu teman-teman. Itu udah visa ya. Wow, mantap ya. Beda sama Conam ya. Ini jauh lebih affordable buat mahasiswa Untirta terutama. Benar banget. Nah, buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi apply ISMA dan kita doakan semoga lolos ya. Tapi kalau mungkin barangkali teman-teman yang lainnya belum berkesempatan apply ISMA, terus tetap pengen study abroad, teman-teman bisa banget nih nanti apply yang USM. Dan nanti kalau benar-benar minat ke USM, nanti boleh banget nih chat atau dapat mentoring kali ya dari Aini, gimana nih Kak buat detail surat-suratnya bisa dibantuin gak nih Kak gitu ya. Nanti bisa banget ya sama kontak Aini gitu. Ya ini ya. Oke, terus merespon tentang LOA tadi masih nyambung sih sama respon dari Memdina. Untuk dari Memdina sendiri seperti apa Mem untuk LOA ke USM ini, apakah tetap akan ada dengan persyaratannya atau yang penting mahasiswa Untirta tadi 15 orang daftar dan langsung dikirim gitu tanpa ada seleksi? Ya, tentunya ada ya Alfian ya, ada kelengkapan yang harus dipenuhi. Setelah itu baru akan turun surat LOA-nya dari sana setelah dinyatakan diterima. Gitu. Jadi nanti ada kelengkapan. Baik, terima kasih Mem. Berarti tetap ya, walaupun kita punya kuota nih 15 orang, kalau bisa berangkat semua, nanti akan ada benefit sendiri. Tapi untuk dapetin LOA sendiri nanti tetap harus sesuai melengkapi berkas-berkas yang tadi udah ditunjukin ya sama ini ya, seperti itu. Baik dari foto, tapi sebenarnya kalau untuk foto mungkin bagi teman-teman yang ngerti ya, pakai kamera HP pun dan ngerti buat edit-edit ningkatin resolusi itu masih
Ya, aman sih sebenarnya. Cuman itu kita nanti ngobrol di belakang aja ya pas sudah apply teman-teman gitu. Baik, tadi ada yang angkat tangan. Desi, silakan Desi Natalia. Silakan. Oke, makasih Kak. Hmm, Halo Kak, ini aku mau tanya. Tadi kan Kakak sebutin tuh berkas-berkas yang disiapkan ya untuk sebelum berangkat atau baru untuk apply aja. Itu semuanya dari dana sendiri ya Kak? Iya, itu pakai dana pribadi, tapi kalian bisa banget apply proposal ke company lain, atau misalkan ke kampus kalau boleh, karena temen aku dia dari Unair, dia apply gitu proposal ke kampus dan diterima gitu kan, who knows, siapa tahu Untirta juga bisa gitu. Oh, kalau untuk kehidupan di sana Kak, uangnya dari diri sendiri juga atau ngajuin sponsor kalau Kak ini? Kalau aku kebetulan semua sendiri karena waktu itu mau apply kayak mepet banget, terus banyak yang halang rintang ya udahlah pakai uang sendiri aja gitu. Ya, aku hidup makan di sana pakai biaya sendiri. Ingat itu depend ke kitanya sih, whether kita mau boros atau enggak gitu. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. baik Desi. Mungkin perihal tentang sponsor, sebenarnya teman-teman bisa ya nanti ngajuin dan tetap nanti akan dibantu juga oleh IO. Mungkin Mem Dina boleh merespon juga perihal ini, Mem. Iya, betul. Sebetulnya ada kesempatan ya buat kalian itu mengajukan proposal ke institusi-institusi ataupun industri yang sudah berpartner dengan Untirta ya. Tapi ya berarti jangan mepet-mepet ya, karena kan waktunya berarti kan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah berencana, jadi kalian bisa menargetkan gitu kira-kira industri partner Untirta yang akan jadi sasaran yang mana. Nah kalau kemarin juga ini sempat mengajukan ya ke Unilever ya untuk kebutuhan sanitari ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa diusahakan sebetulnya ya. Gitu. Oke, baik Mem. Terima kasih banyak Mem. Jadi begitu teman-teman. Walaupun ini skemanya self-funded, tapi nggak menutup kemungkinan kita bisa dapat dana dari sumber lain dari sponsorship yang tentunya dengan catatan jangan mepet-mepet buat ngajuin proposalnya. Bisa dari sekarang nih teman-teman kalau emang udah berniat saya pengen study abroad. Oke, sekarang saya datang ke kantornya Pelita atau IO Untirta, bisa datang langsung ke kantor, nanti konsultasi, menyatakan saya siap buat study abroad, lalu udah tuh persiapin proposal, nanti dibantu juga oleh dari Pelita, termasuk dibantuin mana saja yang company atau instansi yang sudah berpartnership dengan Untirta, seperti itu. Mungkin jelas, sudah cukup jelas ya untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman lainnya masih ada pertanyaan kah? Kami masih buka nih karena dengan teman-teman berangkat ke study abroad, tentunya teman-teman bisa dapat experience banyak dan benefit lainnya lah ya tentunya. Makanya kami sangat terbuka sekali, teman-teman yang pengen konsultasi, ingin tanya, bisa banget tanya ke kami di Pusat Layanan Internasional Untirta atau ke KAINI atau ke Mendina langsung. Gitu. Dari teman-teman Jangan lupa kepoin sosmednya International Iya, Office. Atau yang belum, ayo di follow ya. Iya, Mem. Oh iya, Mem. Kita juga tadi sebenarnya udah nyampein juga informasi perihal program ke depan. Nanti kan ada program beasiswa Posko yang sebentar lagi buka ya, Mem, tanggal 2 tahun ini. Nah, teman-teman juga yang mungkin butuh dana pendidikan dan memang memenuhi syarat, bisa banget nanti apply juga di beasiswa Posko ini ya, yang asal Korea Selatan. Oke, mungkin itu ya Mem ya. Oke, dari teman-teman lainnya ada lagi pengen bertanya? Kalau nggak ada, saya punya, masih ada Danis Akbar. Silakan Danis Akbar. Perkenalkan, saya Danis Akbar. Sebelumnya sore. Kedengaran, aman. Oke. Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan, saya Danis Akbar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FK, jurusan Pendidikan Khusus. Nah, Kak, saya mau nanya, ini untuk study abroad-nya apakah kegiatannya itu nanti full kayak kuliah aja atau ada kegiatan khususnya juga, Kak? Terima kasih.
Baik, terima kasih Danis Akbar. Ini pertanyaan menarik banget sih, bikin wah, jiwa-jiwa pengen study abroad-nya ini nambah sih. Oke, silakan Aini boleh merespon apakah cuman belajar kuliah saja atau ada yang lainnya nih? Boleh dong. Makasih Dani pertanyaannya. Jadi eh, selain kita kuliah aja kayak belajar, tentu banyak juga kegiatan yang bisa kalian lakukan di sana. Selain kayak kalian bisa banget ikut kalau kalian apply di School of Arts, kalian bisa ikut performance-nya mereka kayak kalau karena mereka ada banget tampil dance, mereka tampil drama dalam bahasa Melayu yang tentunya itu kita nggak bakal kita experience, right? Kalau kita nggak ke USM itu kalian bisa ikut itu kayak teater-teater gitu, mini teater, dan juga kalian juga bisa ikut volunteering activities itu yang diadain sama partneran dari Asosiasi Indonesia di USM sama KBRI Pineng yaitu ke Sanggar Bimbingan Permai yang dimana kalian tuh tiap minggu jadi di Sanggar itu kalian ngajar ada ngajar anak calistu, ngajar TK kelas 1 sampai SD kelas 6 ntar kalian tuh ngajar di sana tapi kayak bakal dipilih gitu misalkan akan ada form, akan ada form dan kalian apply mau ngajar di kelas berapa dan hari apa. Karena mereka tuh cuma 1 minggu 3 kali. Cuma malam Kamis dan Sabtu dan Minggu itu aja mereka. Karena kan sanggar, bukan sekolah formal gitu. Jadi selain kalian belajar, kalian bisa banget volunteering di sana, bisa ikut teater di sana atau bisa juga kayak ikut-ikut kegiatan karena di USM itu ada yang tadi udah aku bilang, Fuse. Kalian bisa banget ikut di organisasinya gitu. Ya ini gimana Oke, Danis? makasih banyak Kak. Makasih banyak. Keren nih. Kita doakan semoga Danis dan teman-teman lainnya bisa apply untuk study abroad ya. Amin. Baik, dari teman-teman lainnya masih adakah pertanyaan? Kami masih mempersilahkan nih teman-teman yang udah siap untuk study abroad dan mungkin ada pertanyaan lainnya gitu. Kalau nggak ada, mungkin pertanyaan terakhir dari saya sekaligus penutup dan mungkin nanti sekaligus closing statement ya dari Aini ya. Oke, kalau begitu pertanyaan terakhir dari Aini sendiri sebagai student exchange program yang dari Untirta, mewakili Untirta di USM, hal apa saja sih atau ya hal apa nih yang bikin amaze Aini selama di USM yang mungkin nggak dijumpai di Untirta and you highly recommend mahasiswa-mahasiswa Untirta nih buat datang ke USM ataupun ke negara-negara lainnya yang untuk study abroad. Oke, seperti itu. Iya. So basically yang aku sangat amat highlight banget itu ada 2. Yang pertama education system differences. Kenapa? Karena ya like I said before, kalau kalian tetap once kalian di Untirta belajar kayak kalian udah kayak gitu terus kan polanya. Kayak maksudnya dari nggak hanya ada dari sekian banyak dosen, hanya beberapa dosen yang implement misalkan cara belajar yang asik dan sebagainya. Karena most of Indonesian student mereka bilang gitu, even though yang dari UI, Unpad, UNER, kayak mereka semua bilang sama. Education sistemnya sangat berbeda, the way dosennya ngajar tuh beda, dan itu kayak sesuatu yang memacu adrenalin banget. Kenapa? Karena ini something new buat aku dan kayak kalau aku nggak bisa nih dapetin the whole, nggak bisa mengikuti sistem belajarnya, kan pasti kita kayak ketinggalan lah, nilai kita jelek lah yang ended up mungkin nggak bisa konversi nilainya atau gimana. Jadi itu kayak memacu adrenalin kita banget untuk mencoba dan kayak experience education system yang nggak pernah kita rasain di home university kita. Contohnya tutorial kelas itu di semua universitas di Indonesia mereka nggak ada tutorial kelas yang dimana itu kayak something new buat kita dan ya that's why kenapa kayak aku highly itu sangat gitu buat kalian tuh harus banget karena
education systemnya itu sangat beda banget yang kayak bikin kalian oh jadi gini belajar di QS World University ini gitu beda banget ya gitu sama univ di Indo kayak gitu. Dan yang kedua tentunya new perspective. Again and again kalian of course kayak bisa banget nih dapat perspektif baru dari nonton YouTube, baca buku, baca novel, artikel dan lain sebagainya. Tapi once kalian ngobrol sama orangnya langsung gitu kayak interaksi, itu si perspektifnya bakal beda banget, kayak bakal kerasa dalam banget yang dimana itu pun aku sendiri gitu yang ngerasain, oh gini ya rasanya dapat perspektif baru, jadi aku lebih terbuka pikirannya, nggak begitu terus, nggak ikut yang di jalur Indo terus, tapi bisa ngelihat dari sudut pandang A, B, C, D, E, F, G gitu sih teman-teman. Jadi new perspective sama education system differences itu yang bikin aku kayak gitu harus banget nih teman-teman ngerasain apa yang aku rasain gitu di SM gitu. Even though itu di Malaysia ya teman-teman gitu. Baik, terima kasih Aini. Baik teman-teman semua, kita cukupkan ya, sudah hampir jam 4. Oke, mungkin sekian sharing session EO Corner membahas tentang student exchange program, terutama yang di USM. Terima kasih banyak untuk Mem Dina, Pak Udi, dosen-dosen yang hadir pada acara siang hari ini. Kemudian juga tidak lupa teman-teman peserta, mahasiswa yang kami doakan semoga di tahun ini teman-teman bisa study abroad semuanya ke negara atau host university, host apa home ya? Host ya? Ya host university-nya yang ingin ditujunya. Host university yang ditujunya. Amin. Baik, untuk info lebih lanjutnya silakan teman-teman bisa kepoin, bisa cari tahu di sosial media kami di io.untirta, di Instagram io.untirta, atau boleh juga DM ke IG-nya Aini. Kalian bisa cari juga IG-nya di akunnya Untirta yang udah di-tag juga ya. Atau bisa langsung datang ke kantor Pusat Layanan Internasional Untirta yang ada di Gedung Rektorat, lantai 3, Sindang Sari. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sekian dari kami. Ada kurang lebihnya. Kita doakan semoga teman-teman bisa meraih mimpi yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Sampai jumpa di next event. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Turun ya ini Alfian. Sama-sama, Mem. Baik. Terima kasih Mem Dina, Pak Udi, Mem Lady. Thank you. Ini langsung ini aja Alfian. Ya, boleh. Oke, thank you semua. Thank you. Thank you semuanya. Lita. Thank you, Danis.